Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, anak-anak sekalian, saya akan melanjutkan materi kita tentang suhu dan kalor. Nah, sekarang kita masuk tentang kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah ketika kedua benda bersentuhan. Nah, persamaan kalor. Jumlah kalor yang diterima suatu benda berbanding lurus dengan massa benda, berbanding lurus dengan kenaikan suhu, dan berbanding lurus dengan jenis benda atau kalor jenis. Secara matematis dapat dirumuskan Q sama dengan MC kali delta T. Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. C adalah kalor jenis zat, satuannya joule kilogram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 atau kalori gram pangkat min 1 Celsius pangkat min 1. M adalah massa zat, satuannya kilogram atau gram. Delta T adalah perubahan suhu, satuannya Kelvin atau Celsius. Ini diterima ini benda, diterima oleh suatu benda. Kemudian kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg satu zat sebesar 1 Kelvin. Kalor jenis adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Nah, di sini adalah tabel kalor jenis berbagai zat pada suhu 20 Celcius dan tekanan tetap yaitu 1 atm. Ya, misalnya aluminium kalor jenisnya adalah 900 joule kilogram pangkat min 1 Kelvin min 1, tembaga 390 joule kilogram min 1 Kelvin min 1, kaca 840, besi atau baja 450, timah hitam 130, marmer 860, perak 230, kayu 1700, alkohol 2400, raksa 140. Kemudian air yaitu es yang suhunya min 5 Celcius, kalau jenisnya adalah 2100. Kemudian air yang suhunya 15 Celcius, sekitar ya 15 Celcius, kalau jenisnya adalah 4180 joule kilogram pangkat min 1 Kelvin min 1. Kemudian uap air ya yang suhunya 110 Celcius, yaitu kalau jenisnya adalah 2010. Kemudian badan manusia kalau jenisnya adalah 3470. Ini rata-rata gitu ya. Kemudian udara kalau jenisnya 1000. Kemudian kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyak energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu benda 1 derajat. Kapasitas kalor dapat dirumuskan sebagai berikut. C sama dengan Q per delta T. Di sini C-nya C besar ya. Q per delta T. Kemudian C kapasitas kalor, satuannya joule Kelvin pangkat min 1 atau kalori Celsius pangkat min 1. Q adalah jumlah kalor, satuannya joule atau kalori. Delta T adalah kenaikan suhu, satuan Kelvin atau Celsius. Atau dapat juga tulis Q sama dengan C delta T, dengan dimana C adalah MC, M kali C. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai berikut adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda 1 derajat Celcius. Kemudian azas Black. Azas Black berbunyi jumlah kalor yang diberikan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Pertama kali dikemukakan oleh Joseph Black yang hidup 1728 sampai 1799
Dia adalah seorang ilmuwan Inggris dan dikenal dengan azas Black. Secara matematis dapat ditulis yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Jadi kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Kemudian contoh soal, berapakah kalor yang dilepas oleh 200 gram aluminium dari suhu 150 Celcius menjadi 20 derajat Celcius jika kalor jenis aluminium 900 Joule kilogram min 1 Kelvin pangkat min 1. Pembahasannya diketahui M 200 gram atau 0,2 kilogram. T1 150 derajat Celcius. T2 20 derajat Celcius. Kalor jenis C 900 Joule kilogram min 1 Kelvin pangkat min 1. Ditanya Q. Jawab Q sama dengan M C delta T. Q sama dengan 0,2 kali 900 kali akhirnya 20 dikurang awal 150, maka Q sama dengan 180 kali min 130 sama dengan min 23400 Joule. Jadi sama dengan 23.400 Joule. Nah, tanda min menyatakan adalah melepas kalor ya, karena dia dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi ini kalor yang dilepas. Contoh soal berikutnya, sebuah teko listrik yang elemen pemanasnya mampu menghasilkan kalor sebanyak 2000 Joule setiap sekon, berisi 1,2 kg air. Jika suhu air naik sebanyak 50 Kelvin dalam waktu 2,5 menit, hitunglah kapasitas kalor teko. Nah, dimana kalor jenis air adalah 4200 Joule kilogram Kelvin pangkat min 1 kilogram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Pembahasannya di sini diketahui massa Q sama dengan 2000 Joule, M sama dengan 1,2 kg, delta T 50 Kelvin. Kemudian waktu T 2,5 menit ya, sama dengan 150 sekon. C kalor jenis 4200 ini kalor jenis air ya, kilogram pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Ditanyakan kalor jenis tanyakan kapasitas kalor teko C teko. C teko. Jawab. Nah, sesuai dengan azas Black yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, di sini teko melepas yaitu
C teko kali delta T sama dengan M C delta T, maka C teko ya, C teko kali perubahan suhu 50 sama dengan 1,2 kali 4200 kali 50, maka C sama dengan C teko sama dengan 1,2 kali 4200 kali 50 dibagi 50 nya coret, sehingga C teko sama dengan 5040 Joule per kilogram. Ya, ini adalah kapasitas kalor teko. Seorang siswa ingin menentukan kalor jenis suatu paduan logam baru. 100 gram logam tersebut dipanaskan sampai 180 derajat Celcius dan segera dicelupkan ke dalam 240 gram air 20 derajat Celcius yang terdapat dalam kalorimeter aluminium. Suhu akhir logam paduan adalah 36 derajat Celcius. Hitunglah kalor jenisnya. Diketahui M1 sama dengan 100 gram atau sama dengan 0,1 kilogram. T1 180 derajat Celcius, T2 20 derajat Celcius, kemudian M2 240 gram atau 0,24 kilogram. Kemudian T akhir, T sama dengan 36 derajat Celcius. Ditanya kalor jenis logam C1. Jawab. Nah, sesuai dengan azas Blake, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, sini yang melepas kalor adalah logam. Berarti M1 kali C1 kali delta T T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. M1 0,1, C1 belum diketahui, kali 180 min 36 untuk yang logam. Kemudian untuk air 0,24 kali 4200 kali 36 dikurang 20,
Jadi air dari suhunya naik ya, sedangkan logam suhunya turun, sehingga 0,1 C1 kali 144 sama dengan 16128. Nah, ini kali selisih ini. Maka C1 sama dengan 16128 dibagi 14,4 sama dengan 1120 Joule per kilogram Kelvin. Nah, ini adalah kalor jenis dari logam dari paduan logam ya, yang dicelupkan ke dalam air. Baik, kita lanjutkan dengan perubahan wujud zat. Kalor dapat menimbulkan perubahan wujud bagi zat, yaitu melebur adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Kemudian membeku adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Menguap adalah perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Menyublin adalah perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas tanpa melalui wujud cair. Kemudian deposisi adalah kebalikan dari menyublin, yaitu perubahan langsung dari wujud gas ke wujud padat. Nah, di mana selama zat berubah wujud tidak ada kenaikan atau penurunan suhu, karena selama itu diperlukan kalor untuk merubah wujud zat itu. Maka kalor yang tersebut disebut dengan kalor laten atau kalor yang tersembunyi. Kemudian melebur dan membeku. Titik lebur adalah suhu pada waktu zat melebur. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat padat menjadi zat cair dinamakan dengan kalor lebur. Kalor yang dilepaskan pada waktu zat membeku dinamakan kalor beku. Nah, hasil percobaan menunjukkan bahwa untuk zat yang sama, kalor lebur sama dengan kalor beku. Kemudian menguap, mendidih, dan mengembun. Kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat cair menjadi uap pada titik normalnya dinamakan dengan kalor uap. Kemudian kalor yang dilepaskan untuk mengubah wujud 1 kg uap menjadi zat cair pada titik didih normalnya dinamakan dengan kalor embun. Hasil percobaan menunjukkan bahwa untuk zat yang sama, kalor didih sama dengan kalor embun. Nah, jika banyak kalor yang diperlukan untuk mendidihkan zat yang sama, masanya M kg adalah Q Joule, maka dapat ditulis rumusnya, yaitu LV sama dengan Q per M, di mana LV adalah kalor didih, satuannya Joule per kilogram atau Joule kilogram pangkat min 1. Kemudian Q adalah jumlah kalor, satuannya Joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, di sini tabel titik lebur, titik didih, kalor lebur, dan kalor didih berbagai zat. Nah, di sini contohnya helium, titik leburnya adalah min 269,65, kalor leburnya adalah 5,23 kali 10 pangkat 3. Titik didih normalnya adalah min 268,93 derajat Celcius. Kalor didihnya adalah 209 kali 10 pangkat 3. Kemudian hidrogen min 259,31 titik lebur normalnya, sedangkan kalor leburnya adalah 58,6 kali 10 pangkat 3. Titik didih normalnya adalah min 252,89. Kalor didihnya adalah 452 kali 10 pangkat 3. Dan seterusnya ya, kalian bisa lihat
Misalnya air ya, air 0,00 ya titik leburnya, sedangkan kalau leburnya adalah 334 kali 10 pangkat 3 ya, Joule per kilogram, sedangkan titik didih normalnya adalah 100 ya. Kemudian kalau didihnya adalah 2296 kali 10 pangkat 3. Ini untuk air yang kita kenal ya. Kemudian bisa dilihat juga beberapa zat yang lain, misalnya emas ya. Emas itu 1063,00 titik leburnya, kalau leburnya adalah 64,5 kali 10 pangkat 3. Kemudian titik didih normalnya 2660, kalau didihnya adalah 5078 kali 10 pangkat 3. Nah, kalian bisa lihat dibandingkan dengan misalnya tembaga ya, tembaga dengan emas, perak ya, dan seterusnya. Jadi zat ini mempunyai titik didih, kalau lebur dan titik didih dan kalau didih yang berbeda ya. Kemudian contoh soal, 2 kg air dari 30 Celcius dipanaskan hingga seluruhnya menjadi uap. Berapa banyaknya kalor yang diperlukan? Pembahasannya diketahui M sama dengan 2 kg T1 30 derajat Celcius. Kemudian LV 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Ini bisa dilihat di tabel ya. Kemudian ditanya jawab. Nah, Q sama dengan M C delta T ditambah M L V ya, ini suhunya ini naik, ini menguap ya. Nah, Q sama dengan M2C adalah kalor jenis air kali delta T, jadi suhunya dari 30 sampai 100 dulu, jadi 100 min 30 ditambah ini menguap ya, menguap berarti M nya 2 kali 2256 kali 10 pangkat 3, maka Q sama dengan 8400 kali 70 ditambah 45120 0 lagi 0 2 ya, sama dengan 588 000 ditambah 4512 ya, 212000 ya, maka Q sama dengan 51 2 3 4 5 atau sama dengan 5,1 kali 10 pangkat 6 ya, Joule. Nah, ini adalah
jumlah kalor yang diperlukan untuk memanaskan air yang suhunya 30 derajat Celcius yang ada masanya 2 kg sampai menjadi uap ya. Sampai semuanya jadi uap. Contoh soal selanjutnya, 20 gram es suhunya min 10 derajat Celcius dicampur dengan 40 gram air suhunya 60 derajat Celcius. Hitunglah suhu campuran jika kalori jenis es 0,5 kalori per gram Celcius, kalau jenis air 1 kalori gram pangkat min 1 Celcius pangkat min 1. Pembahasannya, misalnya diketahui M1 sama dengan 20 gram T1 min 10 derajat Celcius, M2 40 gram T2 60 derajat Celcius, CS kalori jenis es 0,5 kalori per gram Celcius. Kemudian C air, kalau sirine air 1 kalori per gram Celcius ya. Kemudian ditanya suhu akhir T akhir ya. Jawab sesuai dengan azas Blake, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Di sini yang melepas kalor suhu yang lebih tinggi ya, yaitu air yang 40 gram ya. Maka M2 kali C air kali delta T2 ya sama dengan M1 CS, jadi S suhunya naik, kemudian delta T tambah M1 C jadi air ya, CA delta T. Nah kemudian M2 adalah 40 C air 1 ya kali 60 dikurang T akhir ya. Kemudian M1 20 CS 0,5. Nah dimana S ini suhunya naik dari min 10 ke 0 ya, berarti 0 min kali min 10 ditambah 40 tambah 20 kali kemudian jadi 20. Ini salah, ini harusnya di melebur dulu ya, M1 kali L lebur ya, L lebur tambah M1 M1. Nah suhunya naik ya, M1
1, kemudian C menjadi air ya, Ca, baru delta T. Ini nggak usah pakai 1. Nah, kemudian di sini kalor lebur S adalah 80 tambah M1 20, kemudian C air 1 kali air suhunya naik T 0. Jadi dari 0 ke T. Kemudian di sini dikalikan berarti 2400 min 40 T sama dengan 100 tambah 1600 tambah 20 T ya, sehingga 2400 dikurang 1700 sama dengan 60 T, sehingga T sama dengan 700 per 60 sama dengan 11,7 derajat Celcius. Jadi suhu akhir dari campuran ini adalah 11,7 derajat Celcius. Nah, perlu diingat lagi di sini bahwa S itu dari 0 suhunya naik dari min 10 suhunya naik ya ke 0 ya. Kalau di gambar grafiknya sini, jadi ini min 10. Nah, sampai sini adalah suhunya naik ya. Jadi Q sama dengan M S CS ya, delta T. Nah, kemudian di sini sampai sini dia melebur, jadi Q M kali LB. Kemudian dari sini baru suhunya naik ya. Ini Q M C air delta T. Ini prosesnya ya. Kemudian kita masuk perpindahan kalor. Nah, kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, kemudian yang kedua adalah konveksi, kemudian yang ketiga adalah radiasi. Nah, perpindahan kalor secara konduksi nah, kalau secara konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel. Misalnya salah satu ujung sendok dipanaskan, maka bagian lainnya akan terasa panas. Berdasarkan kemampuan untuk mengantarkan kalor, maka zat dibagi atas 2 golongan besar, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah mengantar kalor, sedangkan isolator adalah zat yang sukar mengantarkan kalor. Nah, tetapi setiap zat dapat mengantar kalor secara konduksi ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor konduksi. Yang pertama adalah beda suhu di antara kedua permukaan atau delta T. Kemudian yang kedua atau B adalah ketebalan dinding atau D ya. Kemudian yang ketiga atau C, luas permukaan atau A ya, dilambangkan dengan A. Kemudian konduktivitas termal zat atau K kecil ya. Secara matematis, maka banyak kalor yang melalui dinding selama selang waktu tertentu dapat dirumuskan, yaitu Q per T sama dengan K kali
A kali delta T per D, Q per T. Nah, di mana di sini Q per T itu sama dengan daya. Ya, daya. Q adalah kalor, T adalah waktu. Ini daya satuannya watt gitu ya. Satuannya watt. Sedangkan T adalah waktu. Kemudian perpindahan kalor kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Adalah proses perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian lain fluida oleh pergerakan fluida itu sendiri. Ada dua jenis konveksi, yaitu konveksi alamiah dan konveksi paksa. Pada konveksi alamiah, pergerakan fluida terjadi akibat perbedaan massa jenis. Contohnya adalah zat cair dipanaskan dalam panci, ya. Misalnya merebus air, ya. Nah, jadi air yang bagian bawah lebih duluan panas, sedangkan yang atasnya belakangan, sehingga massa jenis air yang di bawah karena dia lebih panas duluan, maka massa jenisnya lebih kecil, sedangkan yang bagian atas massa jenisnya besar, sehingga air yang bagian atas itu turun, sedangkan yang bagian bawah yang panas naik, dan terjadi pertukaran kalor secara terus-menerus. Kemudian pada konveksi paksa, fluida yang dipanasi langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau blower atau pompa. Contohnya sistem pendingin mobil, pengering rambut, atau hair dryer. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi. Yang pertama adalah luas permukaan, ya, kemudian beda suhu, kemudian koefisien konveksi. Secara matematis dapat ditulis yaitu Q per T sama dengan HA delta T. H adalah koefisien konveksi yang nilainya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan, yaitu tegak, miring, mendatar, menghadap ke bawah atau ke atas. Nilai H diperoleh secara percobaan. Contoh nilai H untuk tubuh manusia adalah 7,1 Joule sekon pangkat min 1 meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 1. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Nah, radiasi atau pancaran adalah perpindahan energi kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah energi matahari dapat sampai ke bumi. Nah, ini adalah melalui radiasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalor radiasi adalah berdasarkan hukum Stefan Boltzmann yang berbunyi bahwa energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu Q per T sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Secara matematis ditulis yaitu Q per T sama dengan sigma A T pangkat 4. Nah, sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann dan dalam SI nilainya adalah 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4. Tidak semua benda dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Maka persamaan Stefan Boltzmann untuk setiap benda adalah Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Nah, di mana di sini E adalah koefisien emisivitas, yaitu suatu ukuran seberapa besar pancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna. E tidak memiliki satuan, nilainya terletak antara 0 dan 1, yaitu E kecil atau sama dengan 1, E besar atau sama dengan 0, dan bergantung pada jenis zat dan keadaan permukaan. E sama dengan 1 bila benda hitam sempurna. Contoh soal.
batang baja dan kuningan yang luas menampang dan panjangnya sama. Salah satu ujungnya dihubungkan. Suhu ujung bebas batang adalah batang baja 250 derajat Celcius, sedangkan suhu ujung bebas kuningan adalah 100 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor baja dan kuningan masing-masing 0,12 dan 0,24 kalori sekon cm, tentukan suhu pada titik hubung kedua batang tersebut. Pembahasannya, ketahui A1 sama dengan A2, kemudian D1 sama dengan D2, T1 sama dengan 250 Celcius, T2 100 derajat Celcius, K1 0,12 kalori per sekon cm. Ya, K2 0,24 kalori per sekon cm. Kemudian ditanyakan suhu pada titik hubung kedua batang tersebut. Jadi tanyakan T ya. Nah, misalnya seperti ini batang. Nah, ini persambungannya. Ini adalah K1, ini K2. Nah, ini L nya sama, D nya sama ya, 1, ini D2. Kemudian ini T1, T2. Ditanyakan T di sini. T ini 250, sini 100 ya. Nah, jadi di sini terjadi perpindahan kalor ya di sini. Jadi ditanyakan suhu di titik persambungan. Nah, jawab. Nah, di mana di sini di titik ini berarti H1 sama dengan H2 atau K1 A1 delta T 1 per D1 sama dengan K2 A2 kali delta T2 dibagi D2. Di sini K-nya sama, coret. D sama, A sama, coret. Nah, sehingga delta T1 berarti di sini 250 dikurang T sama dengan ya, maaf, di sini K-nya nggak sama, salah. Ini K1 ya, ini bukan, ini beda ya, K2. Nah, di sini K1-nya 0,12 0,24 ya, kali di sini suhu ini yang T lebih besar dari ini. Suhunya naik berarti T min 100. Nah, sehingga 30 min 0,12 T sama dengan 0,24 T dikurang 24 ya, 0,24 kali 100.
maka 54 sama dengan 0,36 T. T sama dengan 150 derajat Celcius. Nah, sehingga suhu di sini titik hubung ini adalah 150 Celcius. Dan soal yang kedua, suhu kulit seseorang kira-kira 32 derajat Celcius jika orang tersebut berada dalam kamar yang suhunya 22 derajat Celcius dan luas permukaan tubuh orang itu kira-kira 1,6 meter pangkat 2. Berapakah kalor yang dilepaskan tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit? Nah, di mana H 7,1 Joule sekon pangkat min 1 meter pangkat min 2 K pangkat min 1. Pembahasannya misalnya diketahui T1 sama dengan 32 derajat Celcius, T2 22 derajat Celcius, kemudian A 1,6 meter pangkat 2, kemudian H 7,1 Joule sekon min 1 meter pangkat min 2 K pangkat min 1. Kemudian T 5 menit atau sama dengan 300 sekon. Ditanya Q ya. Jawab. Nah, ini adalah konveksi kalor ya. Q per T sama dengan H A delta T. Nah, mana di sini Q per T-nya 300 sama dengan 7,1 kali 1,6 kali 32 dikurang 22 ya, delta T-nya kurang, maka Q sama dengan Q per 300 sama dengan 7,1 kali 16 kali 16 ya, ini kali 300 sama dengan kali 16 ini 10 ya tadi. Nah, sehingga Q sama dengan 7,1 kali 16 kali 300 sama dengan 34.080 Joule. Jadi 34.080 Joule. Nah, ini adalah kalor kalor yang dilepaskan oleh tubuh orang itu ya. Soal yang berikutnya, sebuah plat baja tipis berbentuk persegi panjang sisi 10 cm dipanaskan dalam sebuah tungku sampai suhunya mencapai 80 derajat Celcius. Jika plat baja itu memiliki emisivitas 0,9, berapa laju kalor radiasinya? Pembahasannya diketahui A sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100 cm pangkat 2.
atau 100 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 2. Kemudian suhu T, nah suhunya diubah ke Kelvin, yaitu 80 tambah 273 sama dengan 353 Kelvin atau 3,53 kali 10 pangkat 2 Kelvin. Kemudian koefisien emisivitas, karena dia bukan hitam sempurna, berarti 0,9 ya. Ditanya P, jawab P sama dengan E sigma A pangkat T pangkat 4. Nah, P sama dengan 0,9 kali sigma itu 5,7 ya, dibulatkan ini, kali 10 pangkat min 8 kali 100 kali 10 pangkat min 4, kemudian dikali 3,53 kali 10 pangkat 2 ya, pangkat 4. Kemudian P sama dengan 513 kali 10 pangkat min 12 dan kali 3,53 pangkat 4 kali 10 pangkat 8 sama dengan P sama dengan 513 kali 10 pangkat min 12 kali 155 nih pangkat 4 ya, 27 kali 10 pangkat 8 atau P sama dengan 513 kali 155,27 berarti 7965,5 kali 10 pangkat min 4 ya, joule per sekon, atau yang ke sini tadi, atau P sama dengan 7,97 ini dibulatkan kali 10 pangkat 7,97 aja ya, sama dengan 7,97 joule per sekon itu watt ya, sama dengan watt. Jadi daya yang di laju kalornya ya, laju kalor radiasinya atau dayanya adalah 7,97 watt ya, joule per sekon.